Shalom untuk kita semua. Ya, patut kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diperkenankan Tuhan ada saat ini sehat, dan Tuhan juga menyertai kita boleh berkumpul bersama dari tempat kita masing-masing dengan selamat di gereja Tuhan. Nah, hari ini saya dipercayakan membawa firman Tuhan yang berkaitan dengan motivasi pelayanan yang keliru. Wah, saya juga mikir ya, pelayanan yang keliru. Nah, pelayanan bisa benar, bisa keliru, bisa salah, ya. Jadi bahaya kalau pelayanan kita sudah keliru. Itu berkaitan dengan apa? Motivasi. Nah, hari ini kita belajar motivasi pelayanan yang keliru. Apa sih motivasi dulu ya? Ya, motivasi dalam Kamus Bahasa Indonesia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tujuan tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi ya, dorongan yang ada dalam hati kita, yang timbul dalam pikiran hati kita untuk kita lakukan, baik itu sadar maupun tidak sadar, ya, dan dilakukan dengan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Ya, tujuannya kita nggak tahu, tetapi ada yang sadar atau tidak sadar, kita sendiri yang tahu, orang lain yang tidak tahu, itu maksudnya. Nah, bagaimana dengan pelayanan? Ya, tadi seru ya sebelum kita firman Tuhan ada games tadi, jika maka nggak nyambung ya. Motivasinya apa? Jawabannya nggak sinkron karena kita berbeda ya. Jadi bisa salah ya kayak gitu. Nah, sedangkan pelayanan, ya, pelayanan adalah service, ya, the action of helping or doing work for someone. Jadi ini adalah tindakan membantu atau melakukan pekerjaan untuk seseorang. Itu pelayanan, ada tindakan, ya, action, ya, untuk membantu orang lain. Nah, di dalam pelayanan ini ada kata, saya baca ya bahasa Inggris, ada kemurahan hati, favor. Terus ada kindness, kebaikan hati. Terus ada helping hands, uluran tangan, yaitu pelayanan. Jadi pelayanan adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Ya, kalau kita lihat gambar servis itu ada boneka-boneka ya, gambar boneka yang mengangkat apa namanya ya, mengangkat kata, huruf-huruf. Nah, motivasi pelayanan yang benar, ya, kembali dulu kita motivasi pelayanan tadi yang keliru. Jadi kita bisa berpikir berarti ada yang benar, ada yang keliru, ya enggak? Ya, masing-masing kita bisa memikirkan, ya, ada yang benar, ada yang keliru. Terus sebelum kita belajar yang mengetahui yang keliru, kita belajar dulu apa sih motivasi pelayanan yang benar terlebih dahulu. Nah, Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 12 ayat 26, di sana Tuhan Yesus berkata demikian, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Jadi di sini boleh belajar, ya, saya kasih ditebalkan di situ, barang siapa melayani Yesus Kristus, ia harus mengikut Yesus Kristus. Artinya pelayanan yang benar adalah mengikut Yesus. Itu yang pertama. Ya, ini yang harus kita sadari terlebih dahulu. Ya, dasar dari pelayanan yang benar adalah mengikut Yesus. Ya, kita di sini ngapain? Jauh-jauh dari rumah kita masing-masing datang ke gereja ngapain? Kira-kira bersenang-senang kah? Oh, supaya ada games kah? Ada bisa jumpa dengan teman atau apa ya? Oh, saya lagi mau menembak seseorang. Ya, biasanya anak muda kayak gitu ya. Supaya saya ada sesuatu di sana, saya bisa jumpa gitu ya. Nah, tetapi saya percaya bahwa di antara kita semua memiliki motivasi ini. Pertama, yaitu mengikut Yesus. Nah, Yesus Kristus juga di dalam Yohanes 6 ayat 38. Bagaimana sikap mengikut Yesus? Apa yang Yesus katakan? Ya, Yohanes 6 ayat 38, dipersilakan seseorang untuk membaca bagi kita semua. Yohanes 6 ayat 38, dipersilakan. Oh, Suarez baca untuk kita, Bang. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, ini
Ini Tuhan Yesus mengatakannya, Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus Kristus, Dia anak Allah, datang ke dunia, Dia melakukan kehendak Allah. Ya, ini sungguh luar biasa. Secara pribadi saya kembali Tuhan ingatkan untuk kita semua sebagai anak Tuhan, apa motivasi pelayanan bagi kita? Yaitu pertama adalah mengikuti Yesus, melakukan kehendak Allah. Sebagaimana Yesus Kristus melakukan kehendak Bapanya, Dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah, yaitu penebusan dosa bagi umat manusia. Yang kedua, dalam melakukan kehendak Allah, ya, di dalam kitab Filipi 2 ayat 5, kita buka semua Alkitab. Sengaja saya nggak buka di sini supaya kita belajar untuk membuka dan mengingat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat 5, ya. Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1 kita akan membacakannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi motivasi pelayanan harus didasari dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dengan rela berkorban. Yesus Kristus walaupun sama serupa dengan Allah, tidak menganggap itu kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dia pertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ketiga, yaitu Yohanes 3 ayat 16, motivasi pelayanan yang benar. Ya, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia karena kasih Allah yang besar. Jadi motivasi pelayanan yang benar itu yang ketiga adalah kasih, didasari dengan kasih Allah. Ya, Tuhan Yesus berkata juga, ya, di dalam perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu di dalam kitab, ya, Allah memberikan perintah kepada manusia, perintah yang utama dan yang terutama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih Allah ini yang menjadi dasar kita untuk melayani Dia, bukan kasih kita, karena kasih manusia kasih pilia, kasih manusia terbatas, ya. Kasih manusia adalah kalau kamu begitu tadi, ya, jika maka kalau kamu begitu, kalau kamu baik maka aku akan baik, itu kasih manusia. Kalau kamu tidak baik maka aku nggak mau, ya, aku lebih jahat. Ada satu daerah mengatakan demikian, ya, kami ketika pelayanan, kalau Bapak dan Ibu baik di sini, maka kami akan lebih baik berlipat-lipat kali ganda. Setelah itu giliran kita sebagai anak Tuhan, orang itu jahatin kita ingat kasih Tuhan, karena motivasi kita bisa kabur, kita bisa pergi meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena kalau kasih kita adalah jika kamu ini maka aku begitu. Bagus sekali itu games tadi. Jika kamu baik, maka aku lebih baik. Jika kamu cantik, maka aku mau berkawan denganmu. Jika kamu kaya, maka aku mau. Tetapi Tuhan, kasihnya adalah kasih walaupun kamu lemah, walaupun kamu berdosa, aku mengasihi kamu. Kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa, kasih yang walaupun, dan ini yang menjadi dasar bagi kita. Ya, ketika kita melayani Tuhan, apakah aman-aman saja? Belum tentu. Ya, dan di dalam 1 Korintus 13 ini menjadi perenungan bagi saya dalam 1 minggu ini. 13 ayat
7 dikatakan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Di ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Setelah itu selanjutnya, setelah itu di terakhir, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Ini luar biasa. Ya, sabar, kasih Tuhan itu sabar, panjang lebar dalamnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harusnya menjadi dasar bagi kita umat Tuhan, pengikut-pengikut Yesus. Ketika kita melayani Tuhan, kita tidak dianggap nggak mau lagi, kita nggak dapat pujian, nggak mau, atau kita nggak dihargai, langsung kita udah jaga jarak, nggak mau lagi saya ke gereja itu. Saya tadi senyum sama dia nggak senyum balik sama saya. Mungkin orang itu pikirannya banyak hal, jadi dia nggak terpikirkan, walaupun kita di depan mata dia nggak terasar, misalnya nggak senyum, kita langsung baperan. Akhirnya aku nggak mau lagi ke situ. Ya, bisa seperti itu ya. Ya, jadi kasih Tuhan membuat kita menjadi kuat di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Kasih ini kekuatan bagi kita semua untuk melayani Tuhan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu adalah kasih. Jadi kasih Tuhan ini yang harus ada di dalam hati kita. Ya, belas kasih Tuhan sehingga kita bisa menjalani pelayanan kita dengan setia, dengan terus berpegang teguh kepada kebenaran Allah, tidak mudah goncang melalui masalah, melalui pergumulan. Ya Bapak Ibu, kalau kurang kasih, jadi makanya saya butuh kasih Tuhan, bertelut, Tuhan tolong. Ya, ketika melayani Tuhan, ya kadang-kadang kita ini nggak terus sehat, ya pernah sakit, dan saya berapa kali sakit. Di Aceh ada endometriosis, pelayanan di Batam saya udah minum, ya operasi di Aceh, operasi di Batam, pergi ke Kalimantan saya operasi lagi, angkat rahim, ada kista yang sudah mau sekilo, bingung kita, Tuhan, katanya Tuhan itu penuh kasih gitu ya. Di situ saya bergumul, saya iring Tuhan, tapi kemana-mana kok ada aja. Ya, saya belajar dari Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah maka kuasaku menjadi sempurna. Jadi kasih Tuhan itu yang terpenting menjadi dasar bagi kita. Kalau motivasi pelayanan bukan kasih Allah, itu kerasa. Saya juga demikian dengan suami istri, kami juga sebagai suami, kalau bukan kasih Allah yang mendasari pernikahan kita, bisa juga hancur. Ya, orang yang menikah, orang yang pelayanan juga bisa. Ya, dalam pengiringan kepada Tuhan, ya kita penting sekali menyadari, adakah kita ini hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, terus kita mengandalkan akan kasih Allah. Ketika kita dalam tantangan, ya ketika saya mengalami tantangan, saya bertelut, Tuhan ingatkan dengan salibnya karena kasihnya kepada saya. Ya, Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saya. Dia rela dimaki, dia rela diludahi, dia rela diejek, dia rela diperlakukan tidak adil. Ya, bahkan dia rela dicambuk, dia rela dipakaikan mahkota duri, dia rela ditombak, bahkan dia rela disalibkan. Saya penderitaan apa yang saya alami? Kesusahan, kesulitan apa yang saya alami? Ya, kasih Allah ini yang menjadikan kita kuat dalam melayani Dia, dalam mengikut Tuhan, karena hanya kasih-Nya. Ya, selanjutnya yang keempat, motivasi pelayanan yang benar adalah memuliakan Allah. Di dalam Yohanes 11 ayat 40, di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Marta. Ya, Marta bilang, Tuhan, dia udah 3 hari di dalam, gak usah lagi gitu ya. Marta kurang yakin akan kuasa Yesus. Marta belum paham bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah Allah. Jadi Marta bilang, Tuhan, dia sudah 3 hari. Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memanggil Lazarus, dan Lazarus bangkit. Jadi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk kemuliaan diri, ya, tetapi dalam pelayanan segala hal yang Tuhan lakukan di luar batas kemampuan kita, karena Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, dan ketika Dia menunjukkan kuasanya dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan.
Ketika kita melayani Tuhan dalam kondisi yang lemah, ya mungkin di antara kita pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami pimpin pujian di Kalimantan. Saya itu suka saya suka gemetar dan punya problem, punya masalah. Saya bisa 1 hari nggak makan karena ketakutan, dan menyebabkan ketakutan hilang suara. Jadi saya bisa hilang suara. Jadi ketika latihan suara saya itu nggak keluar. Minum jahe. Di situ hanya Tuhan tolong, dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Ya, ketika sakit juga, kita juga bergumul waktu kami di Aceh. Ya, Tuhan nyatakan itu kemuliaan bagi Allah. Dikatakan dokter, sebenarnya ibu nggak bisa punya anak karena punya endometriosis. Saya punya teman pernikahannya udah 8 tahun nggak punya anak karena penyakitnya mirip dengan penyakit ibu. Hah? Luar biasa. Saya 4 bulan kami nikah, setelah itu saya udah hamil. Itu pertolongan 3 atau 4 bulan saya hamil. Ya, pertolongan Tuhan. Dan saya bisa punya anak. Dia bilang luar biasa, ini mujizat. Jadi di situ kita memuliakan Tuhan. Ketika kita mendoakan orang, pernah kami melayani ya, ada seorang ibu yang kerasukan. Jadi saudara-saudara yang membuat tahlilan, mereka doa ya, ada pelayanan di daerah, mereka berdoa ya gitu ya. Tiba-tiba kami berdua dari rumah, kami berdoa, Tuhan tolong kasihani kami. Dalam perjalanan kami cuma berdoa di dalam hati. Ketika tiba di sana, di tempat ibu ini dikelilingi oleh orang-orang yang mendoakan dia, dan saya datang, ibu ini kan lagi kerasukan ya, jadi berteriak begitu. Jadi bapak-bapak yang pegang ibu-ibu yang sekelilingnya berdoa. Dan ketika kami datang, saya bilang, Pak, bolehkah saya pegang tangan ibunya, orang tua murid kita. Dan ketika saya pegang tangannya, tiba-tiba kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ibu ini langsung buka mata dan langsung memeluk. Dia mengatakan, Ibu Novi. Hah? Orang situ semua kaget. Siapa itu? Di situ kita melihat itu kuasa Tuhan mau menyatakan supaya orang-orang sekitar percaya bahwa Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita, bukan untuk kemuliaan kita. Tetapi ketika saat itu orang tanya, itu siapa? Dukun putih dari mana? Mereka katakan, itu orang Kristen. Mereka guru di sini, saya guru TK. Mereka mereka dukun ya. Jadi kami terkenal di kampung itu dukun putih. Ya, dukun putih kami katanya. Nah, setiap ada yang sakit kami datang juga di sana. Tuhan nyatakan, Tuhan mau menyatakan bukan untuk kebanggaan diri, bukan kita jadi terkenal, bukan. Tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan mau namanya dimuliakan melalui kehidupan kita. Melalui kita, ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bermain musik itu untuk Tuhan, memimpin pujian untuk Tuhan, melayani diakonia adalah untuk kemuliaan Allah. Ketika kita berdoa, orang dikuatkan, orang diteguhkan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tujuannya hanya untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan akan hajar orang-orang yang mencuri kemuliaannya. Ya, Herodes, dia bangga, dia merasa diri dia seperti Tuhan. Tuhan hajar dia dan dimakan oleh ulat. Ya, mengerikan kalau kita sudah berbangga diri dengan pelayanan yang kita kerjakan, yang dipercayakan oleh Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bahayanya adalah ketika kita dapat pujian, wah tadi bagus WL-nya, itu bahaya. Ya, dosen saya selalu mengingatkan, tadi malam Pak Jalen kembali mengingatkan, ketika kamu dipuji oleh orang, ingat baik-baik, kamu sudah berdiri di jurang. Seolah-olah kamu di jurang. Saya bilang, kenapa Pak? Ya, karena pujian itu kalau kamu tidak bisa menyikapi dengan benar, kamu bisa jatuh. Jadi makan puji, kata orang Sulawesi. Jadi bahaya. Jadi kalau ada orang memuji kita, langsung kita, Tuhan, tuh hatiku dijaga, pikiranku dijaga, motivasiku dijaga untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Dalam pelayanan kita itu bisa lanjut, bisa terus. Kalau kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan, sudah sembarang, apalagi mengambil keuntungan diri sendiri, nanti kita pelayanan yang keliru, itu mengerikan. Tetapi kalau tujuan kita dalam motivasi hati kita, dorongan hati kita, sebuah kesadaran untuk Tuhan, maka ya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita akan ditolong dan diberkatinya. Ya.
motivasi pelayanan yang keliru. Nah, di sini ya. Pertama, ingin menjadi yang terbesar, tertinggi. Nah, di sini ada kesombongan atau rebutan ingin jadi pemimpin berkuasa di Lukas 22. Ini Tuhan Yesus curhat sama murid-muridnya. Setelah dari sini Tuhan Yesus ke Taman Getsemani akan menanggung dosa manusia. Di sini Tuhan Yesus cerita tentang keberadaan dirinya, bahwa dia akan mati, dia akan menyerahkan nyawanya mati untuk manusia. Tapi murid-murid ini ya lucu banget. Mereka bertengkar. Coba kita baca di Lukas 22 ayat 24. Silakan. Mari kita sama-sama membacanya supaya kita memahami cerita di sini apa yang terjadi. Lukas 22 ayat 24 bersama-sama kita baca sampai 25 ya. 3, 2, 1. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ini luar biasa. Mereka bertengkar. Pertengkarannya itu siapa yang dianggap terbesar. Yang menjadi masalah kekeliruan dalam pelayanan, orang yang sudah merasa diri dia mau pengen dianggap. Nah, ini bahaya. Kalau kita pengen dianggap, pengen dihargai, pengen dihormati, di situ sudah masuk ke dalam kekeliruan. Ini bahaya. Ini sudah membuka celah iblis untuk menjatuhkan kita. Di situ sudah ada kesombongan. Ya, saya belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia melayani, membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia menjalankan Via Dolorosa, dan saat ini dia sedang menyampaikan kepada mereka. Ini perjamuan malam, dan ini perjamuan terakhir. Setelah itu Tuhan Yesus ayat 39 dia sudah mau pergi ke Taman Getsemani. Dia menceritakan bahwa dia akan menderita, tetapi murid-murid nggak paham, ya nggak paham tentang kehendak Allah. Justru mereka sibuk mengurus siapa yang terbesar di antara mereka dan dianggap besar. Ya, ini yang paling bahaya ya. Jangan sampai kita menganggap diri kita besar. Amin. Atau jangan kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, atau kita lebih hebat dari si A, kita lebih hebat dari si B. Ya, itu sudah membuka peluang diri kita di dalam motivasi yang keliru, yaitu kesombongan dan berbagai macam hal. Ya, sudah ada bibit-bibit yang tidak kudus di dalamnya, dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Yang kedua, yaitu melakukan kehendak diri sendiri. Nah, di sini tuh ya, murid-murid sudah mulai melakukan, dan di dalam Filipi 1 ayat 17 juga Paulus juga mengingatkan. Ayo kita baca ya, Filipi 1 ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi ini ceritanya ya, Rasul Paulus ada di dalam penjara, dan ada orang yang memberitakan tentang Injil, tetapi dengan cara yang salah, dengan maksud yang salah, yaitu untuk kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Jangan heran, banyak orang yang memberitakan firman Tuhan dengan maksud yang tidak benar, dengan maksud yang tidak tulus ikhlas kepada jemaat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Titus juga Rasul Paulus juga mengingatkan Titus, kalau kamu memilih para pemimpin penatua, jangan sampai memilih mereka yang mencari keuntungan. Ya, selanjutnya itu mencari untung. Ya, Titus 1 ayat 11 juga demikian diingatkan, karena dalam pelayanan bisa motivasi keliru ini muncul. Orang-orang pengen supaya nampak hebat atau terkenal atau segala macam, supaya orang puja-puji, mencari pujian, mencari kemuliaan sendiri, melakukan dengan sesuka hati sendiri, tidak tulus, ya, dan mencari untung. Nah, di dalam Kisah Para Rasul juga ada seorang Simon, ya, dia juga cari untung di sini. Kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 19. Ini luar biasa, ini si Simon ini ya, bukan Simon Petrus. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 18, silakan dibaca. Abang juga baca, Bang.
Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi, kadang-kadang rasul-rasul itu menyimpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menyimpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ya. Terus lanjut aja dulu Bang, sampai ayat 24. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan. Ya, gitu ya. Bisa kasih duit, mau tukar supaya dia dapat kuasa Roh Kudus. Dia pikir pelayanan itu, kuasa itu bisa dibeli. Ya karena latar belakang seorang Simon yang ada di Samaria ini, dia adalah seorang tukang sihir di kota itu, dan dia menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 9. Ya, iblis itu seperti itu, merasa diri dia paling hebat, dia paling keren, dan dia berpikir bahwa ya iblis bisa menggoda kita manusia. Ya, ingat kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah ingin menjadi seperti Allah. Ya, iblis juga diturunkan dari surga, diusir dari surga karena kesombongan. Ingat, malaikat itu malaikat pemuji. Dia seorang pemuji. Tuhan usir. Kalau motivasi keliru, sudah kesombongan ingin menjadi seperti Allah, dan bahkan dia mau membeli, pelayanan tidak bisa dibeli. Tapi bisa nggak dalam pelayanan itu ada orang yang melakukan demikian? Ya tergantung. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan harus bijaksana. Ya, memilih para penatua, orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam kitab Titus dijelaskan, orang yang takut Tuhan, orang yang hidup kudus, orang yang tidak sembarang dalam bercakap, orang yang menjaga kekudusan pernikahannya, orang yang hidup benar. Itu yang harus dipilih. Ya, orang yang bijaksana. Nah, kalau dalam pelayanan sudah ada yang bagian-bagian seperti ini, pementingan diri, wah, dan sudah mau mencari pujian, apalagi setelah pujian dia cari, setelah itu mau cari apa? Untung. Memperalat, firman Tuhan bisa diperalat. Ya, jangan lupa iblis juga memperalat firman Tuhan. Ya, ketika dia menggoda Tuhan Yesus, dia gunakan ayat Alkitab. Ya, jadi dalam pelayanan yang keliru, bisa Alkitab digunakan sebagai alat untuk mencari untung. Ya, kebenaran firman Tuhan tidak disampaikan dengan jujur. Ya, kita baca di dalam kitab Titus, ini lebih tepat lagi ya, supaya kita lebih belajar ya, karena hari ini kita belajar, tujuannya adalah belajar. Di dalam Titus 1 ayat 11 dikatakan, ayat 10 dulu saya baca. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunnat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ya, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ya, jadi dikatakan kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang najis, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.
Ya, orang-orang yang tujuannya salah, yaitu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ya, dalam pengajaran mereka cari untung. Ini perlu diwaspadai. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya anak-anak ya yang kita bina. Saat ini ada GPPB ya Kak. Ya di situ kita harus menyampaikan dengan baik, mengajar dengan benar. Dan kalau kita memberitakan kabar baik, ceritakan kabar baik dengan benar. Dan jangan menjadi tuan atas orang-orang yang kita layani. Kita harus menjadi hamba. Ya Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Karena itu dia berkata, kalau kamu ya mau melakukan kehendak Allah, ikutlah aku. Jadi mari kita bersama-sama mengikut Tuhan dengan tidak mencari untung. Nah, bagaimana kalau motivasi pelayanan yang keliru ini ada dalam kehidupan kita atau sedang kita gumuli? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Kisah Para Rasul 8 tadi ayat 22, Simon ditegur ya oleh Filipus. Oleh Petrus juga, segera bertobat. Hei, kau segera bertobat, karena hatimu itu tidak tulus, hatimu tidak lurus. Ya, hatimu seperti empedu. Pernah makan empedu ikan? Pernah nggak? Pernah kemakan nggak empedu ikan? Enggak sengaja pada saat warteg atau orang tua kita membersihkan ikan. Pernah saya sering ya, saya orang pantai, jadi waktu kecil itu kadang-kadang orang tua kami dari pantai itu langsung bakar ikannya langsung dibakar, nggak keluarin itu empedunya dulu ya. Ada zaman itu kita kalau pergi ke pantai ikut orang tua pasang tenda-tenda kecil di tepi pantai, terus mereka pergi cari ikan, kami tunggu pulang, mereka bakar ikan, pulang langsung nggak ada cuci-cuci, langsung dibakar, jadi masih ada sisik-sisiknya, tapi enak loh. Tapi kadang-kadang masih kecil kan, kadang-kadang ketelan empedunya, ih pahit. Jadi ikan yang satu ekor itu nggak bisa kita makan lagi karena udah ketelan empedu itu pahit. Nah, kalau pelayanan yang keliru itu seperti empedu, pahit di dalam hati, itu mengerikan, nggak jadi berkat. Ya, motivasi sudah salah, makanya segera bertobat. Itu teguran ya, teguran Tuhan dalam firman Tuhan ini katakan segera bertobat dan dikatakan berdoa ya. Ayat 8 tadi Kisah Para Rasul, Juna tadi baca ya Juna baca lagi ayat 22 Bang. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengampuni niat hatimu. Ya, bertobat dan berdoa supaya Tuhan mengampuni niat hati. Ada niat hati. Jadi ada niat itu motivasi. Ya, ada niat di dalam hati. Ya, ingin mencuri kemuliaan Allah, dan karena dia dari seorang tukang sihir dan dia dianggap dirinya begitu penting, kalau dia ada kuasa ini, ya kuasa Roh Kudus, maka dia bisa menjadi orang yang terkenal dan orang bisa menyembahnya. Ini bahaya ya. Dan tahu dalam kekristenan pendeta-pendeta juga bisa dikultuskan. Jemaat berhati-hati juga, jangan sampai pendetanya terlalu disanjung-sanjung. Ya bahaya kalau pendetanya terlalu dipuji-puji. Ya bisa dia terjebak dimakan puji, atau dia bisa merasa diri dia lebih baik, atau dia bisa merasa diri dia lebih hebat. Itu perlu hati-hati ya. Kita semua ya perlu berhati-hati. Pelayan Tuhan, apalagi ini teguran untuk kami harus belajar sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan, dikoreksi Tuhan ya. Jangan sampai ada empedu di dalam hati, pahit, nggak dikenan oleh Tuhan, dan itu adalah kejahatan yang besar. Dikatakan tadi kejahatan, hatimu penuh kejahatan. Selanjutnya ya dikatakan bertobat dan berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, perbaharui motivasi, yaitu kembali kepada kasih mula. Kita bisa dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita bisa melenceng, sudah mulai ada merasa diri lebih penting, sudah mulai gini. Kalau kita ya, kalau jalan seperti ini kita melenceng sedikit, di sana jauh udah kah? Kalau saya udah melenceng dikit, di ujung sana udah jauh kah? Di sini mungkin nggak nampak jauh, tetapi sesungguhnya itu sudah jauh, sudah nggak presisi, udah nggak tepat, tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Nah, kalau dalam pelayanan kita bisa
melakukan kekeliruan. Dan ketika kita sudah mulai keliru, Tuhan itu suka memakai orang-orang di sekitar untuk mengingatin. Tetapi banyak orang ketika diingatin, dipikirnya dihakimi. Ya enggak? Pernah ditegur atau dinasihati? Sudah, kamu udah gini loh. Orang itu nggak suka sama aku. Tadi toksis ya. Jangan gitu ya. Harus kasih tahu dengan baik, dengan tulus juga, menegur orang juga dengan tulus, dengan murni, dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang tulus. Ya, jadi kalau pelayanan kita sudah mulai keliru, kita harus perbaharui motivasi dan kembali kepada kasih mula-mula. Pernah mengalami kasih mula-mula? Pernah mengalami namanya jatuh cinta? Pernah ngalamin jatuh cinta? Aduh, masa anak pemuda BRI nggak pernah ngalamin jatuh cinta? Katanya senyum-senyum. Ya, jatuh cinta itu nikmat luar biasa, ya kan? Kita jatuh cinta kepada Tuhan. Pernah kita ngalamin perjumpaan pribadi dengan Allah. Ya, kalau sekarang kan dalam proses, tapi pada saat kita percaya Tuhan, di situ pertama kali kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, membuat hati kita itu begitu luar biasa, sukacita tidak terkatakan, dan bahkan kita mau rela berkorban untuk pelayanan, hujan-hujan tidak apa-apa. Ya, kalau di SKM itu, anak-anak di SKM itu sampai mereka begitu luar biasa dekorasi bisa sepanjang malam, nggak merasa capek. Ya, karena diberikan, karena motivasi yang kudus, motivasi yang benar. Ya, tapi bisa nggak kalau dalam pelayanan itu bisa nampaknya luar pelayanannya itu keren? Bisa? Bisa. Dalam proses perjalanan, buah itu muncul di dalam perbuatan. Ya, pelayanan adalah aksi, kegiatan. Kalau kita dengan motivasi yang salah, pasti pelayanan itu Tuhan akan didik, Tuhan akan tegur, Tuhan akan nyatakan itu salah anakku. Ya, seperti itu. Tuhan akan tolong kita, ya, dan kita mau ditolong Tuhan, segera bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, dan minta hati kita diperbaharui untuk kembali kepada kasih yang semula, sehingga semangat kita terus diperbaharui oleh Tuhan, dan Tuhan terus menganugerahkan kasih-Nya yang melimpah untuk kita, dan kita melayani berdasarkan kasih yang motivasi dengan kasih yang benar. Ya, ini tokoh-tokoh Alkitab yang saya kagumi ya. Kami baru selesai dengan Afif baca kitab Mazmur, dan sekarang udah berpindah ke Amsal. Dalam perjanjian lama, Daud itu bagaimana Daud mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia dipuja-puji ya oleh umat, Daud tidak terjebak di situ. Tetapi yang terganggu adalah siapa? Saul. Dibilang Saul bisa ratusan ribuan, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud tidak kegeeran, ya. Tapi Daud, dia tetap dengan tulus, dengan murni, dia terus memandang kepada Tuhan. Dan ketika dia dikejar oleh Saul, Daud tidak membunuh Saul, padahal dia memiliki kesempatan. Dia tahu Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan yang jahat. Dia tetap berpegang kepada firman Allah, tetap berpegang kepada kehendak Allah. Ya, dia orang yang rendah hati. Ya, ketika anaknya juga membangkang dan mengambil tahtanya, dia juga pergi mengundurkan diri, dia pergi meninggalkan istana, dia membiarkan anaknya Absalom. Ya, jadi ini hati. Makanya Tuhan kenapa memilih Daud? Karena hati Daud yang luar biasa, dipandang Tuhan layak. Ya, sekalipun ingat Daud juga berdosa. Ya, karena gabut dia pergi ke atas suatu rumah, orang tentara-tentaranya berperang, ya dia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ini hati-hati juga kita ya, mengunjungi istri tetangga. Ya, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia ditegur oleh Nathan. Daud memiliki sikap hati yang benar, yaitu bertobat. Dia minta ampun dan mengaku dosanya kepada Tuhan, dan dia bertobat kepada Allah. Jadi kita bisa juga melakukan kekeliruan dalam pelayanan. Selanjutnya, ya, dalam perjanjian baru, bagaimana Rasul Paulus, ya, dia menyatakan
bahwa hidupnya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini karena kasihnya kepada Tuhan, karena dia benar-benar mengagumi Allah. Dia mengalami kasih yang semula itu, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan terus menjaga dia. Dia juga komplain, Tuhan ambillah penyakit dariku, mataku ini, ya dikatakan katanya matanya yang sakit. Tuhan ambillah sakit ini, angkatlah sakit ini. Tetapi Tuhan bilang, biarlah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dan di situ Rasul Paulus nggak lagi ngeluh-ngeluh sama Tuhan, tapi dia bisa menerima, ya. Dan akhir hidupnya, ya, seseorang yang begitu mencintai Tuhan, melayani Tuhan dengan benar, sampai dia di penjara, di dalam penjara, ya, dia mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ketika dia dalam penjara, di dalam kitab Filipi. Setelah di penjara dia menyerahkan dirinya, dia dibunuh, ya, dia tidak membangkang, tidak dia berserah kepada Allah, dan kepalanya harus dipenggal. Jadi melayani Tuhan bukan untuk kepentingan diri, rela berkorban, kasih yang sejati kepada Kristus Tuhan. Ya, jadi barang siapa mengikut Tuhan, biarlah kita melakukan kehendak Allah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan Petrus. Dia juga pernah gagal ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, di situ dia baru sadar. Tuhan bilang, Tuhan ingatkan dia, sungguhkah kau mengasihi aku? Dan dia ketika ayam berkokok itu, ya, dia teringat perkataan Tuhan bahwa dia akan menyangkal Tuhan 3 kali. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya ketika bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus mengalami kebangkitan dan berjumpa dengan Petrus. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuh, Petrus bilang, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Ingat, Tuhan kembali membawa kita kepada kasih Allah. Kembali kita diajak, Tuhan mau kita kasihilah domba-dombaku, layani, gembalakan domba-dombaku. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita melayani Tuhan, melayani dengan benar. Bahkan Petrus sampai menyerahkan dirinya mati dengan cara kepala di bawah terbalik. Ya, dia merasa tidak layak di hadapan Allah. Nah, bagaimana saya selaku pelayan Tuhan? Apakah saya merasa diri keliru-keliru tadi seperti empedu, yang mementingkan diri, mencari pujian, mencari penghormatan, mencari pengakuan? Ya, berarti kita belum kenal jati diri, belum tahu status kita adalah anak Tuhan, yang hidup kita hanya untuk menghamba kepada Allah, bukan untuk mengikuti keinginan atau keegoisan diri sendiri. Nah, jadi ini adalah pelajaran dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka pernah gagal, tetapi mereka dibaharui oleh Tuhan. Mereka memberi diri, ditolong oleh Tuhan, diperbaharui. Ada juga yang gagal, Yudas. Ya, Yudas mengkhianati Tuhan, justru dia binasa. Ya, karena dia tidak percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia ada di lingkungan itu. Saya senang dengan buku buku Bapak, ya, tersesat di dalam gereja. Bahkan kalau siapa yang mau ambil S2 bisa juga tersesat dalam pelayanan. Ya, ini bagus nih. Ya, bisa orang tersesat dalam pelayanan, keliru. Dan banyak kita mengalami kekeliruan, jangan heran. Ya, saya pernah zaman dulu ada seorang hamba Tuhan yang besar luar biasa datang ke Indonesia waktu kami masih dari kampus. Panggilan pergi datang ke Ancol, waktu itu di Ancol, ya. Dia bisa buka bajunya, dia bisa gitu, ya. Orang semua pada tumbang, pada jerit-jerit. Pernah kalian ikut zaman itu? Dan akhirnya dia mengakui begini. Benarkah? Dia mengakui itu enggak benar. Ya, dan kaya raya luar biasa, persembahan banyak dari umat, ya, termasuk di Indonesia, miliaran. Kita takut sama Tuhan. Saya suka seorang Jonathan Edwards. Ya, Jonathan Edwards ketika dia berkhotbah, ya, dia nggak berapi-api, nggak sampai gitu, ya, kan gitu, tenang, membuat orang semua bungkam, dan matanya sudah gini, ya, sudah dengan tenang, semua orang bertobat.
ketika dia menyampaikan firman Allah. Ya, tapi kan zaman sekarang harus berapi-api, harus berasap-asap ya. Ya, itu baru keren gitu ya. Tidak. Ya, tetapi harus tulus, harus benar, itu yang benar ya, bukan caranya tetapi hatinya seperti apa dalam mengiring Tuhan. Keseharian itu yang Tuhan lihat, bukan di atas mimbar. Ya termasuk saya, sehari-hari saya di rumah seperti apa? Apakah saya mengasihi orang tua saya di rumah? Saya juga merawat orang tua? Apakah saya mengasihi keluarga? Apakah saya memperhatikan mereka? Apakah benar-benar melayani dengan tulus, dengan murni? Karena Tuhan itu lihat setiap hari, bukan di atas mimbar. Bahkan bisa juga jemaat juga, waduh itu di rumah, di keseharian kita, di kos kita. Ya segala sesuatu yang kita lakukan, ya kita lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, di dalam kitab Kolose dinyatakan demikian, di dalam kitab Korintus juga dinyatakan demikian. Ya segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita pernah mengalami yang namanya kekeliruan ya, motivasi yang keliru dalam pelayanan, harus segera bertobat dan minta ampun dan belajar dari tokoh-tokoh ini kembali kepada kasih mula-mula yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya, yang terakhir ya, pelayanan dengan David Wisberg. Ya, kekuatan pelayanan dikatakan demikian. Fondasi pelayanan adalah karakter. Sifat alami pelayanan adalah melayani. Motivasi pelayanan adalah kasih. Ukuran pelayanan adalah pengorbanan. Otoritas pelayanan adalah penundukan diri. Alat pelayanan adalah firman Allah dan doa. Tujuan pelayanan adalah kemuliaan Allah. Kuasa pelayanan adalah pimpinan Roh Kudus. Biarlah Tuhan menolong kita memiliki ini di dalam hidup kita. Tuhan memampukan kita semua untuk melayani Tuhan dengan motivasi pelayanan yang benar seturut dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa.